Shalom, bertemu lagi dalam channel Bina Sabda, sebuah channel kita dapat belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Allah. Saya Pendeta Dwi Pucano menyapa seluruh Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian dimanapun berada. Harapan saya anugerah Tuhan dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memulihkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara cinta Tuhan, kita akan membahas pelajaran kita saat ini tentang tema yang luar biasa, tema yang menarik, yaitu mengapa orang Kristen, orang percaya, murid Kristus dibenci oleh dunia ini. Mengapa dunia membenci murid-murid Tuhan? Ayat yang menjadi dasar kita untuk belajar adalah Markus 13 ayat 13 dan Yohanes 15 ayat 18 hingga 27. Saya akan membacanya Markus 13 ayat 13 dan kita akan membahasnya Yohanes 15 ayat 18 hingga 27. Saya akan membaca dulu Markus 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya, ia akan selamat. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur karena sebagai murid Kristus, menjadi murid Kristus, murid Yesus bukan sebuah pilihan kita. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya kita menjadi seorang Kristen bukan pilihan kita, tetapi karena pilihan Allah sendiri. Ini suatu konsep yang harus kita pahami dasar dulu. Pertama-tama kita sadar kita menjadi pengikut Kristus bukan karena pilihan kita, tapi pilihan Allah. Yesus juga berkata, kalau bukan Tuhan yang memberinya kepadaku, tidak akan mungkin orang percaya pada Kristus. Ini dasar yang lain, yang luar biasa, bahwa kalau Tuhan tidak memilih kita, memberikan kepada Kristus Bapa, tidak akan mungkin kita bisa percaya. Dalam dua perkataan itu menolong kita sadar benar-benar menjadi seorang Kristen bukan sebuah pilihan, tapi panggilan Allah. Lalu kita akan membahas fokus kepada mengapa dunia ini membenci murid Kristus, orang percaya, orang Kristen. Dalam sejarah gereja, sejak pertumbuhan pertama gereja, orang-orang percaya dalam Kisah Rasul dicatat bagaimana penderitaannya oleh karena imannya kepada Kristus. Itu menjelaskan satu poin yang luar biasa kepada kita, bahwa keberadaan orang-orang percaya sejak pertama ada hingga pada Kristus datang kedua kali terus akan mengalami penolakan, penderitaan akan imannya. Tapi ayat firman Tuhan yang akan kita belajar akan meneguhkan kita, memperkokoh kita kembali, menguatkan kita, menyegarkan kita, memberikan kita kemampuan untuk bertahan sampai akhir. Mengapa dunia membenci kita? Yohanes 15 ayat 18 hingga 27 memberikan 3 jawaban penting untuk kita tahu bersama dan kita pegang sebagai kekuatan iman kita. Jawaban firman Allah, mengapa dunia ini membenci orang-orang percaya. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 18 hingga 27. Pertama, ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Poin ini, mari kita ingat. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah membenci aku lebih dahulu daripada kamu. Ini berkata tentang identifikasi. Identifikasi itu adalah penyatuan, identik. Orang Kristen identik dengan Kristus itu sendiri. Orang Kristen itu satu dengan Kristus itu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, identifikasi satu. Mengidentifikasikan Kristus, mengidentifikasikan dirinya dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya itu adalah identifikasi dari Kristus. Ini kesatuan yang luar biasa. Coba perhatikan pada waktu peristiwa Kisah Rasul, Saulus waktu mengejar orang-orang pengikut Kristus keluar daripada Yerusalem. Setelah dalam perjalanan ke Damsyik, dia
mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Yesus berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, apakah betul Saulus yang akan menjadi Paulus itu mencari Yesus untuk menganiaya Yesus? Bukan. Saulus mendapat otoritas daripada imam-imam untuk mencari para pengkristus. Tapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Poin ini meneguhkan kita satu poin iman. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Kita ini adalah Yesus sendiri. Wah, luar biasa. Ini meneguhkan kita tentang iman yang kita miliki. Itu bukan iman yang ecek-ecek ataupun ingin yang sia-sia, tapi iman yang benar. Karena dalam iman kita memiliki Yesus sendiri. Ada kesatuan dengan yang kita imani. Saudara cinta Tuhan, ini poin yang harus kita ingat bersama-sama. Di saat engkau menderita karena imanmu, ingat, bukan engkau yang sedang dianiaya, bukan engkau yang sedang dilecehkan, bukan engkau yang sedang dibenci, bukan engkau yang sedang ditolak, bukan engkau yang sedang dilecehkan, tapi Yesus Tuhan itu sendiri yang dilecehkan. Mari kita bersyukur akan itu. Teguhkan iman kita, karena bukan diri kita yang sedang dianiaya, dilecehkan, dihina, di sesuatu yang jelek, sesuatu yang sangat memalukan, tetapi Tuhan itu sendiri. Saudara yang cinta Tuhan, mari kita bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa dunia ini membenci orang-orang percaya? Ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia ini, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi kamu bukan dari dunia ini. Ini memperjelas kepada kita tentang status kewarganegaraan kita. Rasul Paulus memberi penjelasan, kita memiliki dua kewarganegaraan. Warga negara di dunia ini, dimanapun kita, kita berada, status warga negara kita, saya sebagai orang Indonesia, saya memiliki warga negara Indonesia, tapi kita juga memiliki kewarganegaraan sorga. Artinya kita ini milik sorga, kita memiliki jaminan kepastian di sorga, dari sorga. Mengapa dunia ini membenci kita? Karena kita bukan dari dunia. Yesus berkata, dunia mengasihi dunia, dan dunia membenci sorga. Ini memperjelas kepada kita, memperkokoh kita. Apabila mereka membenci kita, sebenarnya mengingatkan kita, engkau bukan dari dunia, engkau itu warga kerajaan sorga. Sisi lain menolong kita, mengingatkan kita bahwa sebuah kepastian yang kita miliki, kepastian hidup kekal, kepastian kebahagiaan setelah kematian. Maka bagi orang-orang percaya, kematian bukan sesuatu yang merugikan, justru menguntungkan, karena itulah starting point kita hidup kekal di surga. Saudara cinta Tuhan, mari kita bersyukur. Yesus berkata, kalau engkau dari dunia ini, tentu dunia akan mengasihi engkau, tapi engkau bukan dari dunia. Poin selanjutnya di dalam konsep yang kedua tentang kita bukan dari dunia ini, memperjelas kita sesungguhnya iman kita ini dari mana? Asal iman kita dari surga. Iman kita bukan dari dunia ini, bukan dari manusia, bukan dari sesuatu yang fana, dari surga. Artinya kita ini memiliki iman yang benar. Maka di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, iman kita itu adalah iman yang menyelamatkan, karena kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Maka Paulus berkata, aku tidak malu memiliki iman terhadap Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, ini hal yang sungguh meneguhkan kita kembali, menolong kita untuk kita sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh teguh, sungguh-sungguh kuat menghadapi tantangan karena iman kita. Yang terakhir, mengapa dunia ini membenci orang-orang percaya, murid Kristus? Ayat yang ke-25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat
mereka harus genap. Mereka membenci aku tanpa alasan. Mengapa dunia membenci kita? Kembali identifikasi Kristus. Kristus berkata dunia benci mereka, benci Yesus, membenci dia tanpa alasan. Sama, karena kita identifikasi kita dengan Kristus, dunia membenci orang Kristen tanpa alasan. Tanpa alasan, saudara. Kalau tanpa alasan itu bisa dicari-cari, dibuat-buat. Ya, sebenarnya nggak ada alasan apapun, tapi dicari-cari untuk membuat alasan. Saudara, jangan kecewa apabila saudara saat ini mengalami suatu tantangan karena iman saudara. Seperti pada beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita di Poso harus dipenggal, dibakar oleh mujahidin, jihadi. Kenapa? Tanpa alasan. Apakah mereka musuhnya? Apakah mereka mengganggu jihadi? Enggak, tapi tanpa alasan. Dimanapun kita berada, mari kita tahu dunia membenci kita tanpa alasan. Kalau tanpa alasan itu nggak bisa dijawab, saudara-saudara. Pokoknya dunia benci mereka. Makanya respon kita adalah jangan kita kecewa apabila kita mengalami tantangan karena iman kita. Teman-teman yang ada di Brunei Darussalam, apabila banyak sekali tantangan-tantangan iman saudara karena saudara percaya pada Kristus, ingat, kerajaan Brunei membenci orang-orang percaya di sana bukan karena ada alasannya, tanpa alasan. Karena identifikasi engkau dengan Kristus. Karena engkau bukan dari dunia ini. Engkau memiliki warga kerajaan surga. Engkau dari surga. Itu jaminan buat dia. Teman-teman yang ada di tempat-tempat yang sulit, di Aceh, di Padang, ataupun tempat-tempat yang lain di negara-negara yang sulit, ingat, mari kita bersyukur. Mereka benci kita, mereka menganiaya kita, mereka menghina kita, mereka memfitnah kita, mereka mempermalukan kita. Bukan kita, tapi Yesus yang mereka permalukan, Yesus mereka benci. Saudara, mari kita bersyukur. Melalui firman Tuhan ini, kita dikuatkan, disegarkan, diberikan satu konsep kembali tentang kesungguhan tentang iman Kristen. Mengapa dunia ini membenci kita? Karena pertama, identifikasi Kristus. Kedua, kita bukan dari dunia ini. Ketiga, tanpa alasan. Markus 13:13. Barang siapa kita bisa bertahan sampai akhir, kita akan selamat. Sebetulnya harapan kita bisa sungguh-sungguh semakin kokoh, semakin kuat, semakin bersyukur, semakin memuliakan Tuhan karena imanmu, karena engkau udah bukan dari dunia ini, karena apa yang kita iman bukan dari dunia ini, karena kita dibenci dunia, bukan kita yang dibenci, karena adalah Yesus yang dibenci. Luar biasa. Mari kita muliakan Tuhan. Respon selanjutnya apa? Respon selanjutnya, jangan kita tinggalkan Yesus. Markus 13 katakan, barang siapa bertahan sampai akhir. Barang siapa bertahan sampai akhir. Artinya, jangan sekali-kali tinggalkan Yesus. Mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan, mari kita melakukan iman kita, menunjukkan iman kita sebagai suatu kesyukuran, sukacita. Bahwa dunia ini benci kita bukan karena kita, tapi karena Kristus. Dunia benci kita karena kita bukan dari dunia ini, kita adalah warga kerajaan surga. Karena dunia benci kita itu karena memang tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak membenci kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan mengokohkan kita, iman kita. Dan mari kita memuliakan Tuhan dan iman setialah sampai akhir. Salam, Tuhan memberkati, dan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran-pelajaran yang lain.
Amin Tuhan.